Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sere. Nungajawab salam, mau sawareh. Walaupun sedikit yang hadir tetap menjawab ucapan salam ini hukumnya wajib. Bapak minta satu kali lagi, minta kekompakan yang hadir di sini yang untuk mengucapkan atau menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasa'irin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Cianjur, yang saya hormati Wakil Kepala Bagian Kesiswaan, juga anak-anakku dari OSIS dan Irmas Sekolah SMP 2 Cianjur yang sangat saya banggakan. Di sini mari kita sama-sama memuji Allah dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah berikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan, nikmat yang terasa, tidak terasa, nikmat yang terlihat ataupun tidak terlihat, Allah telah beri kepada kita semua tanpa harus kita bayar nikmat ini, tanpa harus kita menghitung nikmat ini, karena tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghitung daripada nikmat Allah, apalagi membayar. Dikatakan dalam Al-Quran, apabila ranting-ranting pohon yang ada di permukaan bumi dijadikan sebagai penanya, daun-daunan yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai kertasnya, lautan samudra yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai tintanya, kemudian kita tulis hitung nikmat Allah, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hitung daripada nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Maka di sini kita dituntut untuk mensyukuri nikmat Allah. Dengan apa? Tidak cukup mengucapkan alhamdulillah, tapi fasilitas Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, kita gunakan untuk ibadah, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa konsisten dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumul qiyamah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabb.
Para hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita sudah masuk ke bulan Rabiul Akhir, Rabiul Awal sudah berakhir, tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini kita memperingati Maulid Nabi yang bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahunnya tahun gajah. Belum ada tahun Hijriah karena belum ada kelahiran Nabi ini tanggal 20 April tahunnya. Saya ulang ya. Jadi kelahiran Nabi ini tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Begitupun di tahun Masehinya hari Senin juga. Tanggalnya 20 April tahun 571 Masehi. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi ini merupakan satu momentum yang sangat dinantikan. Bahkan sebelum Nabi dilahirkan, Rasulullah SAW sebelum dilahirkan, Allah telah menciptakan Nabi Adam dilahirkan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan Siti Hawa di dalam surga, tertulis di pintu-pintu surga ini bergandengan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad ini, Rasulullah SAW ini bergandengan dengan Allah Subhanahu wa taala, tulisan kaligrafi. Betapa mulia Nabi Muhammad SAW, dari mulai beliau diciptakan nurnya sampai terciptalah dilahirkannya dari sang ayah yang namanya Sayyid Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Di saat Rasulullah SAW dilahirkan, orang-orang Quraisy ini gembira dengan kelahiran Nabi. Terpancar cahaya dari rumahnya Siti Aminah ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Berbarengan dengan apa? Berbarengan dengan serangan daripada Raja Abrahah yang akan menyerang Ka'bah. Makanya disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena berbarengan dengan penyerangan daripada Raja Abrahah memasuki kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Allah kirimkan burung-burung kecil yang dinamakan dengan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka, kemudian dijatuhkan kepada tentara-tentara Abrahah sehingga musnahlah raja dan tentara Abrahah. Di kesempatan kali ini untuk kelahiran Nabi, ya, cukup kita mengetahui ya siapa ayahnya, siapa ibundanya, kapan, di mana, ya, bulannya, tahunnya. Ini wajib kita mengetahui. Dan yang paling penting dari kelahiran Nabi ini yaitu bagaimana syariat, bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah disebarkan ke seluruh dunia. Hampir sepertiga dunia pada saat itu ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW tersebar. Sampai saat ini kita semua memeluk agama Islam. Dan ini berkat pengorbanan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, sehingga dikirimkan ya, rombongan-rombongan untuk menghantarkan ini agama. Ya. Estafet ya. Rasulullah SAW meninggal diteruskan oleh para sahabat. Sahabat meninggal diteruskan oleh para tabi'in. Ya. Kemudian para tabi'in meninggal, maka diteruskan oleh
para alim ulama sampai hari ini. Makanya Rasulullah SAW ini adalah khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Tidak akan Allah ciptakan nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka umatnya, kita dilahirkan di zaman setelah Rasulullah SAW, ya, tanpa kita meminta, tanpa kita request, kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mulia, umatnya juga mulia, ya. Maka bersyukur kita ini dijadikan umat Nabi, dilahirkan, diciptakan oleh Allah SWT di akhir zaman, menjadi umat Nabi, umat yang sangat istimewa, ya. Kenapa disebut umat yang sangat istimewa? Karena beda dengan umat-umat terdahulu di zaman nabi-nabi terdahulu. Dulu di zaman nabi-nabi dahulu, rasul-rasul terdahulu, kewajiban umatnya atau kaumnya ini hanya untuk ibadah saja, ya. Sedangkan umat akhir zaman ini diberikan tugas. Apa tugasnya? Yang pertama ibadah, yang kedua dakwah. Kaum-kaum terdahulu tidak diberikan mandat untuk mendakwahkan agama, tidak. Hanya cukup mengimani dan melaksanakan ibadah. Sedangkan umat akhir zaman ini diberikan dua tugas, ibadah dan dakwah. Kenapa harus ada dakwah? Karena estafet, ya, kerja nubuah Nabi mengajak manusia untuk taat kepada Allah ini harus terus berlanjut sampai hari kiamat. Seperti tadi dikatakan, ya. Tapi bagaimana keadaan hari ini umat? Bagaimana estafet dari baginda para sahabat? Kalau kita ibaratkan apa, lari estafet, ya, yang bawa tongkat. Mungkin dengan jumlah berapa orang? Orang pertama membawa estafet, orang yang kedua menunggu untuk mengambil tongkat estafet itu, sampai ketiga, keempat, kelima, keenam orang itu. Maka semua anggota yang mengikuti estafet satu kelompoknya ini akan punya tujuan yang sama, ya, menjaga daripada tongkat ini jangan sampai terjatuh. Bayangkan, ya, satu orang membawa estafet, dia lari cepat, ya, dengan membawa tongkat. Sesampainya di orang yang kedua, maka orang kedua ini sudah siap-siap, ya, tangannya sudah disimpan di belakang untuk mengambil estafetnya, itu tongkat. Kemudian orang yang kedua ini gigih, berjalan lagi, ya, berlari lagi kencang sampai ke orang yang ketiga mengambil lagi. Orang yang ketiga sambil membawa tongkatnya estafet lari lagi untuk menuju orang yang keempat. Coba bagaimana sekiranya kalau orang pertama lari cepat, orang yang kedua lari cepat, orang yang ketiga lari cepat, begitu menuju ke orang yang keempat, begitu estafet tongkat dikasihkan kepada orang keempat, orang keempat ini bukannya lari malah jalan, ya, istirahat dulu, jalan lagi, istirahat dulu. Kira-kira orang pertama, yang kedua, yang ketiga ini akan kecewa, akan marah, pasti marah. Begitupun estafet ini agama. Dari mulai baginda Rasulullah SAW bagaimana memperjuangkan ini agama, sampai tetesan darah, ya, keringat, tidak enak makan, tidak enak tidur.
Pernah satu ketika Rasulullah mendakwakan ini agama di Mekah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Bahasanya masih ya ayuhan nas, hei manusia. Belum ya ayyuhalladzina amanu, belum. Tapi masih ya ayyuhan nas, karena pada saat itu orang Quraisy masih kafir Quraisy. Belum masuk Islam. Maka ayatnya ya ayyuhan nas, hei manusia. Qulu, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tuflihu, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Apa penerimaan dari orang-orang Quraisy? Dilempar, dicaci, ya, dihina. Apa hinaannya? Al-majnun. Apa? Orang gila. As-sahir, tukang sihir. Oh, ini memperjuangkan agama Islam itu tidak mudah. Perjuangannya begitu, masya Allah. Sampai dilempar oleh kotoran onta, ya. Sampai darah Rasulullah SAW bercucuran di kain gamisnya. Bagaimana itu? Perjuangan Nabi memperjuangkan agama ini. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Bagaimana ini sahabat mempertahankan keislaman. Makanya penting kita belajar sirah, belajar sejarah. Lihat perjuangan para sahabat dahulu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, setelah dia memeluk Islam, apa yang terjadi? Bilal radhiyallahu anhu disiksa oleh Abu Jahal di tengah padang pasir yang panas, di siang hari ditindih dengan batu besar, di malam hari dipecut. Memperjuangkan ini agama. Rasulullah melihat bagaimana kepedihan, kesengsaraannya Bilal ketika disiksa. Dulu masuk Islam itu disiksa. Allah. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Bilal, Rasulullah tidak bisa menolong. Cukup mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, sabar. Bayangkan, itu sahabat dalam memperjuangkan agama. Sumayyah radhiyallahu anha, Sumayyah, ya, itu masya Allah, disiksanya bukan lagi siksaan, ditusuk dengan tombak dari kemaluannya sampai tembus ke otak. Ya Allah, ya kan. Ya. Banyak kisah-kisah sahabat dalam memperjuangkan agama, mempertahankan diri agama sampai disiksa. Nah, ini pembelajaran buat kita. Kita alhamdulillah, bapak orang Islam, ibu kita orang Islam, kakek kita, nenek kita, buyut kita orang Islam, kita sudah menjadi Islam. Apa kita ini Islamnya perjuangan? Bukan. Kita ini Islamnya turunan. Jadi tidak merasa memiliki. Kenapa? Karena turunan. Tidak merasa memperjuangkan, karena sudah otomatis. Maka dari itu, mari kita sama-sama berpikir di peringatan Maulid Nabi ini, ya, bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan ini agama. Dilahirkan Nabi ini untuk apa? Dilahirkan para Rasul ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan ini agama Islam. Pernah satu ketika baginda Nabi SAW ditanya oleh Malak Jibril, wahai Muhammad, mulia mana antara engkau dengan surga? Kata Rasulullah SAW, surga dengan aku ini mulia aku. Kenapa? Karena aku diciptakan oleh Allah untuk surga. Surga diciptakan oleh Allah untuk Ditanya lagi, mulia mana antara aku, kata malaikat Jibril, dengan engkau? Maka kata Rasulullah SAW,
mulia aku, karena engkau diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada aku. Terakhir ditanya oleh Malak Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, mulia mana antara engkau dengan agama? Maka Rasul katakan, mulia agama. Kenapa mulia agama? Karena aku diciptakan oleh Allah untuk agama. Aku dikorbankan, para nabi-nabi tertentu dikorbankan untuk agama. Ya. Nabi Nuh alaihissalam berapa lama dakwahnya? 950 tahun. Sampai pengikut-pengikutnya ini kaumnya ini sampai menutup telinga-telinga mereka. Dilempar batu sampai membunuh, sampai mencegah tsunami. Dikelebak ku batu. Dibukaan deui malaikat Jibril teh. Cek Nabi Nuh teh, ya Jibril, abdi tos kakeulem ku batu ayeuna naon deui? Terus ajak manusia untuk taat kepada Allah. Terus ajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dakwahnya kapan? Bukan 1 jam 2 jam. Dakwahnya lain lawan nahar, siang dan malam. Nah, maknanya untuk kita semua ini agama. Nah, estafet perjuangan Nabi itu sampailah kepada kita sekarang. Tapi seperti orang yang tadi itu yang keempat, lambat, jalan, jongkok, duduk, istirahat, maka pangkas. Di zaman sekarang, ya, kemaksiatan meraja. Kenapa? Karena yang mengajarnya sedikit, yang mengingatkannya sedikit. Ya Allah, ya Allah, kalau kita melihat jumlah populasi manusia sedunia ini, dikatakan sekitar ada 7,5 miliar manusia sampai hari ini, kurang lebih. Yang menganut agama Islam hanya 1,5 miliar. Berarti yang 6 miliarnya kafir. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan agama. Agama itu hanya satu, inna dina indallahil Islam. Agama itu cuma satu, Islam. Tidak ada di Al-Quran agama Yahudi, tidak ada. Agama Nasrani tidak ada. Langsung aja Yahudi wan Nasoro disebutnya juga dalam Al-Quran. Orang Yahudi dan orang golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Cuman kita disebut agama, mana itu bukan agama. Agama itu hanya satu. Al-Islamu yu'la wa yu'la alai. Islam itu tinggi, maha tinggi, di atas ketinggian. Nah, sekarang kita sudah Islam. Kita sudah menganut agama Islam. Minimalnya Islam itu harus ada dalam diri kita. Apa itu Islam? Islam itu keselamatan. Kalau ingin selamat, ya, ajari Islam ini, pelajari ajaran Islam ini dengan baik, kemudian amalkan. Bapak mau tanya, kalian cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah? Apa buktinya? Perlu bukti dong cinta itu, betul nggak? Apa buktinya? Sebagaimana seorang suami cinta kepada istrinya, dibuktikan dengan apa? Kasih sayangnya, apa yang diingatkan oleh istri ditunaikan, betul nggak? Berkorban siang dan malam, ya, mencari nafkah, memberikan pakaian, membuatkan rumah, ya, dan fasilitas yang lain. Itu bukti cinta. Bukti cinta kepada Allah apa buktinya?
Bagus. Di antaranya mengerjakan salat 5 waktu. Ternyata bukti kita cinta kepada Allah itu cinta kepada Rasulullah. Ya. Makanya bersanding antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimat iman. Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat amal. Kita iman kepada Allah tapi tidak mengimani Rasulullah, kafir. Jadi antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah itu berparangan. Allah tadi katakan oleh Alvin ya, melaksanakan perintah Allah. Ya, apa? Sholat. Aqimus sholat. Tegakkanlah sholat dalam Al-Quran. Betul? Banyak ayat-ayat tentang perintah untuk sholat. Cukup dengan membaca saja aqimus sholat. Maka sholat ini direalisasikan, diaplikasikan, diberikan contoh oleh siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Awas, sekarang banyak aliran. Ada aliran yang mengatakan jaringan Islam liberal. Dia tidak usah sholat, cukup ingat kepada Allah sudah sholat katanya. Sedangkan sholat ini adalah syariat. Awas. Sok coba air makilah. Kamu makan. Mau makan. Kamu ingin makan. Ya, cukup beku. Ingat makan unggul gitu ya. Kenyang tidak? Cukup be, berarti ingat karena pada haram. Dina bayangan kenya aya non aya gulai, terus aya sayurna, aya sambalna. Ya, dibayangkan gitu nya. Cing kira-kira mengenyangkan tidak? Tidak. Ya. Begitupun sholat. Sholat itu dibayangkan sholat. Tidak, tapi ada syariatnya, ada contoh bagaimana sholat, sebagaimana sholat Nabi. Ingin mendapatkan cinta dari Allah, ingin mendapatkan, katakan muhibbunallah, apabila kalian cinta, ingin dicintai oleh Allah, maka apa? Ayat selanjutnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Bahkan tidak hanya dicintai, apalagi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Otomatis ketika kita mengikuti Rasulullah, ya, melaksanakan perintah Allah dengan cara Rasulullah, dua keutamaan. Satu, akan dicintai oleh Allah. Dua, akan diampuni dosa-dosa oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Kenapa Rasulullah SAW harus diikuti? Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW ini uswatun hasanah. Uswatun itu contoh yang baik. Maaf, kita cinta kepada Rasulullah tidak hanya mahabbah saja, tidak hanya di tulisan di jaketinnya majelis Rasulullah, kan ada ya, atau dengan hadroh, ya, dengan banyak bersolawat. Salatullah salamullah ala
Itu kan mahabbah kita kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi ini dengan banyak bersolawat. Tapi tidak hanya sampai mahabbah, tapi harus ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti. Ikuti. Percuma kita bersolawat, sholat tara atau sholat lagi engke. Percuma kita baca sholawat tapi akhlak buruk. Akhlak tidak sesuai dengan contoh Nabi. Orang teh sholawatan tapi dahar bari nanggung. Ya, makan dengan tangan kiri. Cing kira-kira apakah itu bukti kita mahabbah kepada Rasulullah? Seperti itu kan? Tidak. Jadi mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi ini dibuktikan dengan ittiba. Sampai kata ittiba itu mengikuti. Awas, orang-orang Islam hari ini, terutama kaum para pemuda remaja itu, ittibanya itu mengikutinya itu bukan lagi kepada Rasulullah, tapi kepada para artis, para aktor, penyanyi Korea, drakor. Ada apa dong mata nonton? So, dari segi pakaiannya mengikuti mereka, ya, sampai model rambutnya mengikuti mereka. Betul tidak? Kenapa? Karena cinta, kan suka, sehingga ittiba mengikuti. Sedangkan kita ini yang harus kita ikuti ini hanya satu, siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus diikuti? 3 perkara yang harus diikuti. Sunnah Nabi itu hanya 3 saja. Satu yang dinamakan dengan sunnah surah. Surah. Yang kedua ada yang disebut dengan sunnah sirah. Yang ketiga ada yang disebut dengan sunnah sarirah. Hanya 3 saja yang harus kita ikuti. Satu, penampilan Nabi. Dari ujung rambut sampai. Contoh misalkan Rasulullah SAW senantiasa menutupi kepala. Terserah, mau pakai kopel, mau pakai sorban, mau pakai topi, tutup kepala. Punten, Rasulullah SAW itu dibuka kepalanya itu ketika tidur. Sehari-hari selalu pakai tutup kepala. Ini dari ujung rambut aja. Kemudian turun ke sini, Rasulullah SAW senantiasa menggunakan celah. Celah ini. Punten, jangan salah, laki-laki itu harus pakai celah. Sifat hitam itu, ya, itu laki-laki perempuan sama ayo ramapan tuh guyupnya awewe kalau pakai begitu mah. Tidak, laki-laki juga pakai celah. Ya. Kemudian apalagi Rasulullah SAW senantiasa menggunting kumis, memanjangkan janggut. Ya. Terus apalagi ini performa Nabi, ya. Performa Nabi itu setiap 40 hari sekali selalu menggunting bulu ketiak dengan bulu eta. 40 hari sekali loh. Terus apa lagi? Penampilan, ya, dari penampilan Rasulullah itu senantiasa tutup aurat. Dan emang beda antara batasan orang laki-laki dan perempuan, tapi Rasulullah mencontohkan untuk menutupi aurat. Dan itu direalisasikan ke istri-istrinya Nabi dan anak-anak perempuan Nabi. Dijadikan model.
Fatimah Az-Zahra modelnya seperti apa. Ikut Siti Khadijah istrinya, Siti Aisyah istri, diperlihatkan ya, model. Sedangkan hari ini orang Islam sekarang sudah tidak ada bedanya antara orang Islam dan orang Kristen ya. Jadi jilbab sarua aja orang Kristen, benar tuh. Pakaian sarua, pakai lekmo, pakai lepis. Jadi tidak ada pembeda muslimah ya, perempuan yang muslim dengan perempuan orang Kristen teh tidak ada beda gitu. Kan kita itu harus beda. Ya. Harus beda. Kita ini orang Islam, maka buktikan performa kita ini performa orang Islam. Ya. Kemudian setiap hari Jumat memotong kuku. Ya. Ada dari sebelah kaki, sebelah kaki, sebelah kanan, ya. Dari kanan, nih urutannya nih kalau potong kuku, urutannya dari cingir itu apa? Jari manis ya? Manis. Hah? Astagfirullahaladzim. Ana lupa. Kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jangan dulu ke jempol. Tapi langsung ke kelingking yang kiri, jari manis, tengah, telunjuk, jempol kiri, terakhir jempol kanan. Itu urutannya. Kalau kita menggunting kuku sesuai dengan contoh Nabi, dapat diganya lain sangka hayang irawe ingat nari potong kuku. Tidak ada aturan. Kalau menggunting kuku kaki, bagaimana caranya? Dari kanan ke kiri, langsung diberebetkan tina kelingking kaki set sampai kelingking jari kaki yang kiri. Aya ilmu sahal. Nah itu performa Nabi, surah Nabi, performa penampilan Nabi. Ya. Nabi itu tidak pegang. Mau teman suspek Nabi itu. Oh, suspek mah tanya non. Suspek Rasul sampai suspek awak nate. Kan Rasul nanti pegang. Mata kudu nama kurang ke suspek olahraga. Himalaya pele, atau smash boy. Orang Islam terus tegas, bidang badannya, fitness siapa? Ya, sambil sekarang, ya minimal di rumah punya barbel, rasanya olahraga. Suspek. Bapak yang mau dibuka ya, baju apa lo? Ya. Baheula bapak teh pegang teh baheula, ayeuna mah kurus. Ayeuna terus deh. Suspek. Badan suspek. Suspek ya. Suspek. Aduh aing mah saya ngomongna lah. Naon atuh bahasa urangna suspek teh? Bahasa urangna. Berbentuk lah gitu nya. Ya bentuk gitu berotot, berotot. Ya. Rasulullah berotot, ayuran, otot leho. Tuh, ya. Apa kalau Rasul suka olahraga? Olahraga. Menjaga makanan. Walaupun Rasul itu banyak puasa, tapi badannya luar biasa. Pokoknya nama Rasul ideal. Dari yang rambutnya di atas pundak. Jadi istri mah kena sakit, tah, pai dipotong teh. Teu kengeng sakit, aya nu sakit dipotong nanti nya dicepak aya wewe. Botakan sekalian. Kecuali mun kageuna ku panyakitnya kutu atau kanker mau aya ruksor eta mah nya gimana rambutnya lamun nyisiran teh wah kutu maruraka lain kutu deui cucu begitu dia beurit ya Allah geus tara disampo disampo sok sabaraha kali urang sampai ngos sakali coba diterima ya Allah diurus kembali urusan Islam bersih punten ya
At-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Itu hadis, tapi ayat pepatah ulama, ana dopatul minal iman. Apa maksud hadis? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi Islam itu bersih, kade. Cuma Islam nggak balas, ngaku ya agama Islam. Hijau runtah di mana wae, orang di mana wae. Ya, kade Islam itu mencontohkan, memberikan contoh. Jadi pertanyaan keislaman lagi lamun orang itu bersih. Ya. Sebelum bersih hati itu bersih dulu ini performa orang ya. Iya mata mandi. Ya Allah. Nanti jauh nanti tidak surah Nabi itu jauh. Itu baru surah penampilan Nabi. Ya. Ya. Terus apa lagi? Ya. Warna yang disukai Nabi harus jadi suka kita katanya. Orang masuk kadang-kadang sok terjadinya apa warna yang disukai oleh Nabi? Pertama putih, kedua hijau, ketiga merah, keempat hitam. Pink, ayah tuh pink. Biru dongker, warna hauk. Apa yang dicinta oleh Nabi, cintai oleh kita. Kan orang ittiba kan Nabi, contohkan Nabi. Ya Allah. Pakaian Nabi. Terus pakaian Nabi itu tidak banyak. Kurang pakaian salamari. Aya nu menta kita di berek, bener teu? Urang teh datang. Assalamualaikum. Neng mama nawian anteun putra istri ayeuna teh malu we teu kape sarajuk lebaran, aju ge sakit kieu na. Kita aya teh aju anu teu dianggo gitu. Wah, urang teh dianganya teh di dalam lemari besar. Aduh, iya baju anu lebaran 2014. Iya lebaran 2015, 2013, 2020. Akhirnya kabelnya dipakai kene pada mata lagi dipakai. Ya? Akhirnya tidak ayah anu geus jadi kayaknya saya ayah ge ieu putus janten sabios lah cenah bolong oge. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Iya mah ittiba ya. Kita ini kan ittiba kepada Nabi. Tidak hanya kepada Nabi, kita ittiba juga dengan anak-anaknya para Nabi. Punten Siti Fatimah putra Nabi. Sok dipangmeserkeun ajuk suka dibeliin baju. Rasulullah SAW sebagai ayahnya suka membelikan baju kepada anaknya, sebagaimana kalian punya ayah kan suka membelikan baju. Ayah nu satahun sakali lebaran kumpul, ya. Ayah nu 3 bulan sakali, ayah nu sabulan sakali membelikan teh, ayah nu sapoe sakali ayah, ngapoe? Ketika dikasih baju dipakai ku Siti Fatimah teh, ada tetangganya wah Fatimah bajunya bagus banget, mau dikasih kan? Tuh, ya. Terus Nabi tadi tinggal dunia. Ya Fatimah, bapak lihat kamu itu keseharian kok bajunya itu terus, kan ada baju yang baru yang sering bapak belikan. Ya Rasulullah, baju-baju baru yang bapak belikan saya sedekahkan kepada tetangga karena tetangga mau. Ya Allah, seperti itu ya. Satu hari, satu masa Rasulullah SAW menyiapkan gaun pengantin. Bayangkan, gaun pengantin untuk anaknya Fatimah yang akan dinikahkan besok dengan siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pas besok kabarnya nikah, Rasulullah SAW kaget. Wahai anakku, mana baju pengantin yang kemarin dibeliin? Ya Rasulullah, kemarin itu saya pakai. Terus ada yang tetangga saya lewat melihat saya pakai itu, mau saya kasihkan. Ya Allah, eta logika. Ya anaki meuli bager-bager deui. Kan anak Nabi ya. Jadi memberikan yang terbaik untuk orang lain. Ayo urang mah memberikan yang terburuk untuk orang lain. Betul? Nah, jauh urang ternyatanya hayang menang sapaat di Nabi. Hayang menang, hayangnya urang teh diaku umat Nabi, tapi kalakuan tingkah laku akhlak jauh di contoh Nabi.
Nabi itu baru sunnah suroh. Suroh, ada penampilan. Yang kedua, sunnah siroh. Apa itu siroh? Perjalanan Nabi. 1 kali 24 jam Nabi itu apa saja, apa yang dilakukan Nabi ikuti. Dari mulai tidur, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana contoh Nabi? Tidurnya harus tidur bagaimana contoh Nabi. Makannya bagaimana makannya Nabi. Berpakaiannya, ya, berdagangnya, bergaulnya, aktivitas yang lainnya itu kan sama. Rasulullah juga manusia dengan kita, betul? Makan juga, minum juga, betul? Jalan-jalan juga, berkeluarga juga, punya anak juga, ya. Jadi aktivitas 1 kali 24 jam kita ini ittiba kepada Nabi. Makan cara Nabi, tidur cara Nabi. Ayo orang, ayeuna tidur kita dua-dua aja. Tidur kita bari main HP kabogohan, betul tidak? Kadang-kadang headset dikadieukeun, lagu disetel, yuhan. Dengan dua-dua aja. Makan coba. Bagaimana makannya Nabi? Kita ikuti. Rasul makan itu duduk dengan tangan kanan, ya, dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Bahkan ada doa lupa tuh, Rasulullah ngasih doa lupa ya. Urang tegas makan, di pertengahan makan ingat urangnya tengah doa ke bismillah acan aya doana. Nah doana bismillahi awaluhu wal akhiruhu. Aya doana. Iya mah geus beres makan, geus beres ya mestinya. Tarek ingat tengah doa baca deui eta. Aduh urang kamari tengah doa heula teu makan baca ayeuna. Ya, anu tadi itu ya. Punten. Tadi Bapak bilang kita diciptakan oleh Allah SWT itu pertama untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. 1 kali 24 jam ini supaya bernilai ibadah, maka seluruh aktivitas kita mencontoh Nabi, baru akan bernilai ibadah. Ayo contohkan Nabi mau makan hanya sekedar mengenyangkan saja, memberikan rasa puas saja, enak saja, tapi tidak mendapatkan nilai ganjaran, nilai ibadah. Dan ibadah itu tidak hanya sholat saja, tidak hanya baca Al-Quran saja. Ibadah itu luas. Pengabdian kepada Allah itu luas. Punten, senyum ibadah tidak? Senyum aja ibadah, bernilai sedekah lagi. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sedekah. Ya. Senyum di hadapan saudara kamu itu adalah sedekah. Senyum. Ketemu teman senyum, kepada orang tua senyum. Ya maka orang tua teh jaman duit, kulantaran teu dibere duit. Teu dipanggulikeun jaman duit di kamar. Cing eta nyontot ka Nabi. Ya, ada 2 menit lagi ya. Kemudian supaya bernilai ibadah dalam keseharian kita ini mencontoh bagaimana sirohnya Nabi. Makanya ada kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi. Itu ada, makanya beli bukunya, beli kitabnya. Sekarang sudah banyak terjemahnya. Ya, bagaimana adab-adab Rasulullah SAW ketika makan, adab Rasulullah SAW ketika berdagang, adab Rasulullah SAW ketika tidur, adab Rasulullah SAW ketika perjalanan, adab Rasulullah SAW ketika di masjid, ketika di majelis ilmu. Ada di dalam kitab itu, kita pelajari. Yang terakhir, sunnah Nabi ada yang disebut dengan sunnah sariroh. Apa itu sunnah sariroh? Pikir Nabi itu harus menjadi pikir. Bagus.
Sampai Nabi di akhir hayatnya yang keluar dari mulutnya apa? Ummati, 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 sampai 3 kali. Umatku, umatku, umatku. Apalagi? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Sholat umatku seperti apa sekarang? Tinggal ya ayeuna. Banyak orang yang meninggalkan sholat sekarang. Banyak orang yang tidak merasa dosa kalau tidak sholat. Ya, makanya dipikirkan ku Nabi. Yang terakhir yang dipikirkan oleh Nabi apa? An-nisa, an-nisa, an-nisa. Siapa? Para wanita muslim. Ini dipikirkan oleh Nabi. Dan sekarang sudah terjadi. Bagaimana keadaan umat hari ini? Ya, dilecehkan, dihina, berbagai macam hinaan, cacian kepada Islam, dijatuhkan, dikriminalisasi. Sekarang Islam keadaan ternyata benar yang dipikirkan oleh Nabi itu. Kenapa? Karena hari ini banyak umat Islam meninggalkan sholat. Banyak wanita-wanita muslimah orang Islam membuka aurat. Itu sama. Maka terjadi sekarang yang dipikirkan oleh. Nah, yang dipikirkan oleh Nabi harus dipikirkan oleh kita. Maka ayatnya qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, betul? Dan jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Pikirkan ya orang teh kudu selamat. Saya ini harus selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Tidak hanya diri kita yang harus selamat, begitupun keluarga kita harus selamat. Tidak hanya keluarga, seluruh umat Islam seluruh dunia ini harus selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga tanpa hisab, tanpa masuk dulu ke dalam neraka. Itu pikirkan. Ya, jadi tong mikirkan sorangan wae. Adi orang can sholat, di orang sholat. Teman kita belum sholat, ingatkan, orang sholat. Ada orang tua, seorang ayah bilang kepada anaknya seperti ini, bagus tidak? Menurut pandangan kalian? Jangan, buru kan tidak sholat, ya. Kamu sholat awas, karena neraka. Harus bicara seperti itu. Bagus tidak? Bicara seperti itu, pandangan kalian bagus tidak? Ya, ya bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Kumaha? Ya, hayu urang sholat jeung bapak babarengan supaya asup ka surga babarengan. Tah eta jadi contoh. Urang teh kudu jadi contoh, kudu jadi uswah. Ketua OSIS ngajak kepada rekan-rekan OSISnya, hayu urang sholat jeung saya babarengan ka masjid. Ketua Irmas, hayu ajakan tah babaturan Irmasna urang sholat berjamaah ka masjid. Istri-istrina ngajak, hayu urang tutup aurat, nganggo jilbab, pakaian yang sopan, yang Islami. Ajak, tidak hanya kita saja, tapi ajak orang lain. Itulah yang dipikirkan oleh Nabi. Kalau Nabi tidak hanya dipikirkan Islam itu di Mekah saja, amal lebih ke orang. Orang pasti ayeuna teh keur agama naon animisme, dinamisme, orang teh baheula teh. Penyembah batu, penyembah pohon, orang teh baheula teh nenek moyang orang. Kalau Islam tidak sampai ke sini atas dasar pikir Nabi, aja nama orang di mana ya? Jauh tidak ajaran Islam. Maka dari itu kesimpulannya ya, dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, buktikan rasa cinta kepada Nabi tidak hanya memperingati kelahiran Nabi saja, tapi apa yang dilahirkan oleh Nabi itu adalah syariat Islam kita laksanakan, kita patuhi, kita ittiba, kita ikuti contoh Nabi. Nah itu sebenarnya inti dari Maulid Nabi itu ya. Bukan hanya sekedar ulang tahun aja, ada ulang tahun ada contoh Nabi ya, niup lilin, selamat ulang tahun lain Maulid Nabi ya. Niup lilin, padahal gawe niup lilin teh, lilin geus diulungkeun ditiup.
Oh gawenya. Lah geus diurungkeun ditiup umur nanti geus 80 tahun. Oh leuwih nanti ngajajah 80 siki. Dijajakeun lamunan kue teh ditiup. Kabakar tadi ini aku 80 tahun. Ya, kalau lain parem, kalau wajahna kabakar. Lain lain luki itu ulang tahun. Memperingati Maulid Nabi itu tidak hanya sekedar memperingati kelahiran Nabi, tapi melaksanakan contoh Nabi. Ya, jadi kesimpulannya itu. Nah, sekarang pertanyaan untuk yang di sini dan yang di rumah. Ya, pertanyaannya hanya 5 saja. Tadi yang sudah disampaikan, tolong nanti dijawab dalam bentuk tulisan. Nanti silahkan dikumpulkan ke guru mata pelajaran PAI-nya. Ya, tadi sudah disampaikan. Suratnya surat apa? Ayatnya ayat berapa? Ya. Dan ditulis dengan artinya. Jadi soalnya surat apa ayat berapa yang menerangkan tentang contoh Nabi, contoh yang baik Nabi, uswatun hasanah. Disebutkan uswatun hasanah, tinggal diteruskan satu aja. Nomor 1. Nomor 2. Kedua nih. Pak, ulangi pertanyaannya kenapa? Ulangi. Oke. Oh ada ya itu ya. Waalaikumsalam. Yang IG ada berapa orang? Yang aktif? Ada berapa ribu? 280. 280. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sapa dulu ya yang di rumah. Assalamualaikum ya. Bagaimana kabar kalian di rumah ya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Rasulullah SAW tentang contoh Rasulullah SAW yang baik. Nah, ya nanti adalah ditulis lagi ya. Nanti difotokan, nanti bisa disebarkan. Yang kedua, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW di tahun Masehi. Ya. Kadang-kadang bulan awal 12 Rabiul Awal, Masehi ada apa? Ya. Tulis tanggal berapa, bulan apa, tahunnya tahun apa. Terus di Masehinya juga sama, tanggal berapa, bulan apa, tahunnya tahun berapa. Ya. Silakan kalian cari lagi. Ya. Ayo nomor nanti saya Google langsung ada Google aja. Kalau Lita jadi pintar aja Google yang nama. Ya nggak apa. Minimalnya itu jadi ilmu kan buat kita. Kurang tenang. Pasti ada yang bertanya, kamu nabinya siapa? Oh, nabi saya Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu tanggal lahirnya? Kayak orang tua punya anak kan sudah ditanya, ibu manawi putra ibu teh lahirna teh kaping sabaraha bulan sabaraha, pasti tahu. Ya kan? Kadang-kadang kita juga tahu tanggal lahir teman kita. Di Ciria pas hari H di Balanyur, di Balai Bulan Purno, ya disiksa, dikapain, terus sudah paling panjang umur, kalau kapan umur, mana ya begitu mendingan waktu dulu waktu pas sekolah di SMA 2 ya, sama ya Allah penyiksaan, nu ulang tahun teh pulang sama teh di talian, di Tiang Bandera, di talian. Ih, ingat kayaknya bageula urang. Tapi da urang mah lain pelaku punten. Ningali ke rumpun nonton. Eta geus di talian. Di Balanyuran, baturan di Balanyuran ya. Ku taribu. Ya, kadang-kadang cai pangumah piring baso nya eta ngomong baso, banyurkeun. Mang nahutlah nya GMR naon mang? MR urut. Eta ya Allah, orang mantanya dia sedang alhamdulillah. Ada ayat Kak.
taraf SMA mah da emang gitu sih. Pertanyaan ketiga. Ya. Tadi disampaikan satu surat, ayatnya ayat berapa yang menerangkan tentang kecintaan Allah kepada hambanya, ya. Kecintaan Allah kepada hambanya ditandai oleh apa? Itu tadi Bapak menyebutkan satu surat dan ayat. Satu surat ayatnya berapa? Kan tadi udah sampaikan ya. Kalau kita ingin mendapatkan cinta kepada Allah, maka ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Maka akan datang kecintaan Allah kepada kita. Bahkan tidak hanya mendapatkan cinta Allah, malah akan Allah ampuni. Ayat berapa? Pak, sebutkan 3 sunnah yang dimiliki oleh Nabi. Nah, tadi kan Bapak menerangkan 3 sunnah ya. 1 sunnah apa, 2 sunnah apa, 3 sunnah apa. Ya, terakhir yang kelima. Yang kelima, yang terakhir. Nah, ini tugasnya video ya, dalam bentuk rekaman. Ya, janganlah, misalkan. Udahlah, Bapak minta 1 buah kata-kata yang membuktikan kita cinta kepada Nabi. Coba urang teh kadang-kadangnya urang teh suka baca puisi tehnya, puisi pahlawan ya, puisi tentang ibu. Coba sekarang mah bikin puisi tentang Nabi. Ya, dibuatkan. Ya. Puisi tentang Nabi. Nanti kalau ada yang bagus, nanti bisa di apa? Ditulis, Pak. Hah? Ditulis. Apa? Ditulis. Ya ditulis satu. Tulis di kertas. Ya. Pak diulang 1, 2, 3, 4. Diulang lagi coba. Oke, kita ulang lagi ya. Teman-teman yang ada di rumah. Yang pertama, tulis surat apa? Nabi. Ya. 2. Tanggal berapa, bulan apa Rasulullah SAW dilahirkan? Berikut dengan tahun Masehi. 3. Surat apa, ayat berapa yang menerangkan tentang kecintaan Allah kepada hambanya, ya, yang ditandai dengan kecintaan kepada Rasulullah. Nah, tadi sudah disampaikan. Yang keempat, sebutkan 3 sunnah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ayat yang terakhir, coba tulis puisi, ya, bukti kata-kata kita kepada Nabi. Oke. Mau ditambah lagi soalnya? Hah? 5 aja. Cukup 5. Sudah selesai. Kurang ada kurang. Oh, ini kurangan mahayal tamanmu. Lamun duit hayang loba yang setik. Oh, duit mahayal loba. Mu saeutik teh nya. Ah, tahu sekolah kelemahan urang teh nya. Belajar gak mau lama, belajar pengen sebentar. Kalau main pengen lama. Mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan di peringatan
Maulid Nabi ini bertambahnya keimanan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Buktinya yaitu dengan ittiba, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita ini akan bergabung dengan idola kita. Apa? Nanti di akhirat akan terpisah. Ya, dikatakan dalam hadis, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikut-ngikut satu kaum, nanti Allah akan golongkan ke dalam kaum tersebut. Aneh kita di akhiratnya orang orang Islam, tapi digolongkan dengan orang Korea. Drakor dan drama Korea, artis-artis Korea. Nah, udah di negara ini yang dia, ya, kata ayat ngareneng jeung Firaun, ngareneng jeung Namrud, ngareneng jeung Abu Jahal, Abu Lahab. Aya ngareneng jeung orang Nasrani, jeung orang Majusi penyembah api. Aya ngareneng jeung orang Yahudi, orang Islam tapi nah ngarenengan jeung maranehanana. Kenapa? Karena selama hidup di dunia dia tidak mengikuti Rasulullah, malah mengikuti golongan-golongan yang lain. Cara makannya makan, cara Yahudi Nasrani, cara tidurnya mengikuti cara Nabi dan Yahudi dan Nasrani. Ya, nanti digolongkan wayana, ya. Yang disebut dengan umat Nabi itu umat yang mengikuti iktiba kepada Nabi. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita diberikan umur kita bersama ini dalam rangka meningkatkan iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita nanti setelah mati. Mati hanya sekali, hidup dua kali. Sekarang hidup, nanti mati, nanti dihidupkan kembali. Hidup yang akan datang yang kedua kalinya itu tanpa batas, unlimited. Ya, khalidina fiha abadan. Bagaimana? Yang benarnya dari Allah SWT, yang salahnya dari kebodohan Bapak mohon maaf dan mohon doanya. Bapak juga sama, ya, doakan supaya bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi dengan doa tutup kiparat majelis. Doanya barengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan dulu kemana-mana karena Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan satu patah dua patahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.